Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru dan juga anak-anakku, sobat prestasi yang luar biasa. Izinkan kami, saya Sito Mardowo akan sedikit memberikan informasi yang terkait dengan bidang lomba kreativitas musik tradisional untuk jenjang sekolah menengah pertama. Oke, bisa lanjut ya. Mungkin untuk persyaratan peserta bisa dilewati karena sama dengan yang dibawakan yang ada di depan tadi. Kita langsung kepada materi lomba. Ya. Untuk kreativitas musik tradisional pada tahun 2024 ini, kita akan menyajikan dengan bentuk garapan, yaitu sebuah karya kreativitas musik tradisional yang berpijak pada konvensi-konvensi tradisi setempat yang dikembangkan dengan tidak meninggalkan akar budaya atau estetik musikal daerahnya masing-masing. Bapak, Ibu guru, kemudian sobat prestasi semuanya, bahwa kreativitas itu merupakan salah satu unsur yang dipelajari di dalam seni. Ya, selain apresiasi dan sensitivitas di dalam musik, ada sebuah unsur kreativitas yang memang harus dipelajari. Oleh sebab itu, pada di tahun 2024 ini mengajak anak-anak dan pembimbing untuk berkreasi menyajikan sebuah karya musik tradisional. Tetapi pijakannya harus pada konvensi-konvensi tradisi tempat. Jadi, ketika yang berada di Papua menggunakan konvensi-konvensi yang ada di Papua, di Jawa menggunakan Jawa, Bali, kemudian yang ada di Padang, dan sebagainya. Nah, kemudian ini nanti akan dikembangkan, ya, dikembangkan tetap tidak meninggalkan akar budaya atau estetik musikal daerahnya masing-masing. Nah, Bapak Ibu, di sini kami perlu tandaskan bahwa ini adalah musik tradisional. Jadi tidak dibenarkan ketika nanti disajikan dengan menggunakan alat musik band atau dengan menggunakan organ tunggal. Tetapi ini benar-benar disajikan dengan menggunakan alat-alat musik tradisional. Yang pertama tujuannya untuk mengenalkan alat instrumen nasional, kemudian yang kedua untuk memperkenalkan gaya lagu-lagu yang ada di musik tradisionalnya masing-masing itu seperti apa. Kemudian tema karya yang diangkat pada tahun ini adalah lagu untuk negeri. Apa lagu untuk negeri itu? Garapan karya kreativitas musik tradisional yang mengusung atau menceritakan tentang keindahan alam Indonesia atau keindahan alam di daerahnya masing-masing. Bapak Ibu, kita memiliki kekayaan musik tradisi yang luar biasa banyaknya, vokabuler yang luar biasa banyaknya. Kemudian salah satu ya, cerita, salah satu syair, salah satu lagu ada yang menceritakan tentang keindahan alam, baik itu keindahan alam yang ada di Indonesia maupun keindahan alam yang ada di daerah masing-masing. Penyaji dapat mengambil lagu yang menceritakan tentang pantai, tentang gunung, tentang kota, tentang daerah, atau tentang keunikan-keunikan yang ada di tempatnya masing-masing. Kemudian durasi karya kreativitas musik tradisional ini nanti di kisaran menit 5 sampai dengan 8 menit. Durasinya adalah 5 sampai dengan 8 menit. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana bagi yang kurang dari 5 menit dan bagaimana dengan yang lebih dari 8 menit? Kami tidak melakukan diskualifikasi karena ini terkait dengan pembelajaran, tetapi akan menjadi pertimbangan juri ya, apabila sajiannya sungguh bagus, tetapi kurang dari 5 menit dan atau lebih dari 8 menit,
maka akan menjadi pertimbangan dari juri karena ini sudah tidak menepati aturan yang sudah ditetapkan. Jadi nanti tentunya ada pengurangan nilai sesuai dengan kesepakatan sidang juri. Kemudian jumlah peserta pemain adalah maksimal 5 siswa, artinya boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, tetapi maksimal adalah 5 siswa, boleh cowok semua, boleh cewek semua, boleh cowok dan cewek. Lanjut. Ya, yang kelima, penyusunan karya ini dapat dilakukan oleh guru sekolah yang bersangkutan dan atau siswa yang dianggap mampu menyusun karya. Artinya bahwa karya ini digagas dan disusun oleh guru, kemudian siswa menjadi pemainnya atau menjadi playernya. Tetapi misalnya di sekolah Bapak Ibu ada anak yang mempunyai talenta luar biasa dan mampu menggarap, kita persilahkan. Kemudian yang keenam, garapan tentunya tidak mengandung unsur sara maupun porno aksi. Kemudian yang ketujuh, menggunakan instrumen musik daerah. Ya, seperti yang saya aturkan tadi, Bapak Ibu, kemudian anak-anakku sobat prestasi, menggunakan instrumen musik daerah, bukan menggunakan musik band, alat musik band, bukan menggunakan alat musik yang ada di luar. Tetapi memang dalam kerangka FLS 2N ini menjadi pembelajaran bahwa kita harus mengenal instrumen-instrumen musik daerahnya masing-masing. Kemudian yang kedelapan, peserta menyediakan sendiri atau alat instrumen musik dan properti pendukung sesuai dengan kebutuhannya. Jadi pihak panitia yang ada di PPTI, kami tidak menyediakan peralatan atau instrumen. Lanjut. Masuk kepada teknik pelaksanaan, Bapak Ibu, nanti kita akan adakan seleksi daring maupun secara luring. Kami akan aturkan terlebih dahulu untuk seleksi daring. Bapak Ibu nanti diharapkan mengirim rekaman audio visual seperti yang ada di ensemble campuran tadi. Nanti ada identitas, nama sekolah, kemudian nama peserta, ya, jadi ketuanya tim dari peserta, kemudian nanti dilanjutkan dengan identitas kreativitas musik tradisional. Kemudian B, proses perekaman audio visual dilakukan secara langsung, bukan lip sync, Bapak Ibu, untuk menghindari nanti ada dubbing. Dengan menggunakan satu kamera tanpa proses editing di tempat yang sudah ditentukan. Misalnya panggung, silahkan, di arena silahkan, atau bisa di tempat tertentu yang sesuai dengan tema atau cerita yang diusung. Lanjut. Ketika perekaman audiovisual agar mendapatkan suara yang diinginkan dan gambar yang jernih, gambar yang terbaik, suara yang terbaik, silakan Bapak Ibu apabila akan memanfaatkan dengan sound card atau dengan kamera yang handal, yang memadai sehingga hasilnya nanti bisa gambarnya jernih, suaranya juga jernih, jauh dari noise. Silahkan Bapak Ibu untuk berkreasi menggunakan peralatan tersebut. Kemudian teknik penyajian pada saat perekaman boleh menggunakan sound system atau tidak menggunakan sama sekali, tergantung kebutuhan frekuensi masing-masing instrumen. Jadi Bapak Ibu, frekuensi instrumen Bapak Ibu itu akan menjadi pertimbangan apakah saya harus menggunakan sound system ataukah tidak. Bapak Ibu silahkan ambillah yang paling menguntungkan di dalam record itu, di dalam perekaman itu. Lanjut. Kemudian setelah ada seleksi daring dilanjutkan dengan luring. Yang pertama yaitu para peserta akan melaksanakan pementasan karya kreativitas musik tradisional
karya yang dipentaskan tersebut harus sama dengan karya yang terdapat pada video yang dikirim sebelumnya ketika mengirim untuk seleksi daring. Jadi bukan membuat baru, bukan menggunakan materi yang baru, tetapi tetap menggunakan materi yang sudah disiapkan ketika sebelumnya dilakukan perekaman audio visual, tetapi ini datang ke tempat lomba kemudian melaksanakan secara luring, pementasan secara luring. Kemudian alat musik dan properti panggung disiapkan oleh peserta sendiri, sama dengan yang ada di daring. Jadi Bapak Ibu, kita tidak menyiapkan alat musik apapun, karena kami tidak mungkin bisa menyiapkan peralatan untuk banyak sekali peralatan, dan juga instrumen yang kami siapkan belum tentu akan sesuai dengan standar yang Bapak Ibu harapkan. Oleh sebab itu, kami mohon untuk alat musik dan properti panggung untuk pendukung pementasan, Bapak Ibu menyiapkan sendiri. Kemudian C, panitia menyediakan panggung, ya, stage untuk pementasan Bapak Ibu, kemudian menyiapkan sound system yang memadai. Kita akan menyiapkan clip on sebanyak 5, seperti ada jumlah peserta, kemudian wireless 5, kemudian beberapa mikrofon yang digunakan untuk instrumen maupun vokal. Kemudian kami juga akan menyiapkan lampu untuk yang general saja. Jadi Bapak Ibu kita menyediakan yang khusus general saja. Jadi nanti penerangannya hanya menggunakan satu general, tidak menggunakan jenis lighting yang lain. Lanjut. Kita sampai di tahapan lomba, Bapak Ibu, nanti ada seleksi di tingkat provinsi. Kalau nanti di kabupaten misalnya diadakan, dipersilahkan kabupaten menyelenggarakan. Kemudian untuk yang di tingkat provinsi, seleksi tingkat provinsi dilakukan secara daring atau luring sesuai dengan kebijakan provinsinya masing-masing. Kemudian untuk seleksi tingkat nasional dilakukan secara daring, final, dan luring. Ada dua, ya, ada yang secara daring dan ada yang secara luring untuk finalnya. Semifinal dilakukan secara daring dengan peserta wakil dari 38 provinsi dan dinilai oleh juri atau pengamat nasional dengan cara menilai hasil karya yang berupa rekaman audio visual yang telah Bapak Ibu kirimkan. Kemudian untuk final dilakukan secara luring dengan menyajikan 10 finalis. 10 finalis ini diambil ketika seleksi secara daring dari jumlah peserta yang 38 provinsi, kemudian kita saring menjadi 10 finalis dan kemudian dilakukan secara luring untuk finalnya. Lanjut. Masuk di aspek penilaian, Bapak Ibu, nanti ada beberapa aspek penilaian yang akan kita gunakan sebagai acuan pengamatan dari tim juri atau tim pengamat. Yang pertama ada penyajian nanti indikatornya ada 5, yaitu yang pertama adalah unity atau kesatuan sajian. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu akan menggunakan beberapa vokabuler lagu, menggunakan vokabuler beberapa sajian, tetapi Bapak Ibu harus perhatikan kesatuan sajian itu, bukan seperti majalah dinding ditempel-tempel atau medley saja, tetapi Bapak Ibu harus mempertimbangkan kesatuan sajian itu menjadi sesuatu sajian musikal yang utuh. Untuk itu perlu dipertimbangkan nada dasarnya yang digunakan, kemudian lagu-lagu yang akan diambil, bagaimana ketika menyambung, memberikan jembatan, dan sebagainya. Ini menjadi pertimbangan, sehingga itu akan mewujudkan sebuah unity atau kesatuan sajian. Kemudian keragaman pola, semakin kaya pola-pola yang Bapak Ibu suguhkan di dalam karya itu,
tentu akan membuat sajian itu semakin bagus, kemudian keragaman strukturnya, keragaman vokabuler yang diangkat, kemudian keragaman instrumentasi atau garapan dari Bapak Ibu. Ya. Misal ada sebuah lagu, silahkan diinstrumentasi, silahkan digarap dengan motif A, dengan motif B, dengan motif C, gaya A, gaya B, gaya C, dan sebagainya. Kemudian aspek penilaian yang kedua adalah dinamika. Dinamika nanti akan terkait dengan keras lirihnya seperti apa, cepat lambatnya seperti apa, kemudian balance atau keseimbangan antara instrumen satu dengan instrumen yang lainnya, kemudian instrumen dengan vokal. Kalau disajikan beberapa vokal, antara vokal dengan vokal terjadi keseimbangan atau tidak yang ada di sana. Nah, ini harus juga menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian ketika menyusun garapan karya kreativitas musik tradisional. Selanjutnya, aspek penilaian yang ketiga, ya, kembali Mas yang belum ya. Ya, ketiga adalah keterampilan memainkan instrumen dan atau vokal. Bagaimana teknik memainkan instrumennya, bagaimana teknik vokalnya yang disajikan, kemudian variasi-variasi permainan itu muncul atau tidak. Kita akan mengamati sampai ke situ. Kemudian yang ketiga, bagaimana peserta itu mampu mengembangkan permainan instrumennya, mampu mengembangkan teknik vokalnya, mampu mengembangkan vokalnya. Lanjut. Yang keempat adalah keselarasan instrumen dengan instrumen lainnya, kemudian instrumen dengan vokal, pengembangan harmoni, kesinambungan antar bagian. Nah, Bapak Ibu, ini menjadi perhatian, kesinambungan antar bagian itu Bapak Ibu harus bikin supaya smooth. Ya. Mau model yang bagaimana kesinambungan itu, silahkan Bapak Ibu nanti bisa explore ya untuk di dalam penyusunan karya nanti. Yang kelima adalah penghayatan, kesesuaian tema dengan karakter lagu itu seperti apa. Kita tema sudah menentukan bahwa nanti adalah temanya lagu untuk negeriku. Bapak Ibu kemudian mengambil sebuah lagu, karakter itu sesuai nggak dengan tema yang kita suguhkan. Kemudian yang kedua, pemilihan pola tabuhan dengan kesesuaian karakter lagu. Oh, karakter lagunya itu menginginkan seperti ini, maka pola-pola permainan, instrumen, pola-pola yang ada di sana berarti saya harus untuk menguatkan karakter lagu, bukan untuk membiaskan karakter lagu. Kemudian yang terakhir adalah ekspresi dari pemain. Ya, ekspresi pemain ini juga akan menjadi indikator dalam penilaian, karena kita disuguhkan secara visual juga, oleh sebab itu ekspresi menjadi penting di dalam sebuah sajian, pementasan, kreativitas musik tradisional. Ya, ya Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk bidang lomba kreativitas musik tradisional. Nanti.